Oke, apakah layar saya terlihat? Ya, baik, Bapak cukup jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Saya sangat senang sekali ya bisa bertatap muka secara virtual dengan teman-teman semua ya. BTW ini dari mana aja nih? Paling jauh dari mana? Ada yang dari Aceh nggak? Dari Aceh, dari Indonesia Timur ada? Ya, sebelumnya yang terhormat Ibu Feni, ya, Kepala Dinas Kominfo Kota Bandar Lampung yang telah menyempatkan hadir ya di sini beserta seluruh jajaran, ya, ada Bapak Rizal juga dan seluruh jajaran yang ada di pemerintah Kota Bandar Lampung, kemudian juga Bapak Rektor, Bapak Muhammad Syaukani yang telah berbagi ya menjadi keynote speech di sini. Terima kasih ya. Kemudian juga Mbak Aryani selaku moderator, terima kasih. Dan tentunya teman-teman semua ya yang mendaftar di kegiatan ini, ya kita di sini berbagi ya, sharing-sharing tentang literasi digital, terutama tentang keamanan digital. Kenapa? Karena saat ini perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat ya. Namun perkembangan teknologi ini dibarengi juga dengan kejahatan. Nah, perkembangan teknologi informasi dibarengi ya dengan kejahatan teknologi informasi itu sendiri. Nah, tujuannya yang pertama di sini kita mengenal ya berbagai macam penipuan digital. Kenapa penipuan digital? Karena ya dalam riset ya statistik dikatakan kejahatan digital yang paling besar saat ini itu adalah penipuan digital. Nah, makanya kita hari ini kita akan bahas ya tentang penipuan digital itu sendiri. Nah, apa itu penipuan digital? Penipuan digital sering disebut dengan cyber fraud, ya, bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi atau internet untuk menipu orang lain demi keuntungan pribadi. Bisa terjadi di media sosial, email, ya, e-commerce, dan aplikasi pengirim pesan lainnya. Kemudian di sini targetnya siapa? Targetnya ya siapa saja yang itu online ya. Ketika kita online ya kita harus sadar bahwasanya kita bisa saja menjadi target. Apalagi nih kita sering flexing, wah kita sering update-update informasi atau data pribadi kita. Kita baru dapat KTP, kita foto, upload ke media sosial. Kita punya KIA ya, kartu apa tuh kartu anak ya, kartu identitas anak kita upload ke media sosial. Kita dapat SIM nih, kita upload ke media sosial. Wah, itu bahaya banget ya. KTP diupload, KK diupload, ya kemudian SIM diupload, rekening diupload, kemudian kartu kredit diupload. Wah, udah itu kacau tuh, hati-hati ya. Karena targetnya memang yang pertama adalah data pribadi kita ya. Kenapa data pribadi? Karena itu nanti bisa digunakan untuk apapun ya. Untuk misalkan melakukan kegiatan, aktivitas digital yang ilegal ya mengatasnamakan kita. Coba bayangkan nih suatu skenario, ada skenario kejahatan ya perampokan ya di tempat kejadiannya itu ada KTP dan KTP-nya itu KTP kita. Wow, gimana? Apa enggak kita yang bakalan jadi tersangka pertama yang akan dicari oleh polisi, gitu ya? Nah, begitu juga ketika kita melakukan hate speech ya orang lain yang pakai atas nama kita, ya kita langsung jadi tersangka utama. Makanya kita di sini perlu melindungi data pribadi kita. Kemudian ini digunakan untuk manipulasi psikologis ya. Ini biasanya bentuk serangannya adalah social engineering ya. Social engineer di sini adalah rekayasa sosial yang menggunakan data-data ya akun orang terdekat kita. Banyak banget ini kejadiannya ya. Nah, kemudian juga mengapa kita harus waspada? Ya, saat ini ya penduduk Indonesia itu lebih dari 200 juta, kayak lagunya Omah Irama ya. Kayak mana tuh? Ada yang inget nggak? 200 juta penduduk Indonesia. Nah, 200 juta itu besar. Kenapa besar? Karena
ya hampir semuanya sekarang itu sudah online. Kalau dalam risetnya We Are Social, perangkat yang online itu lebih besar daripada jumlah penduduk kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita punya handphone lebih dari satu, betul? Betul. Handphone lebih dari satu, ada yang punya dua, bahkan ada yang punya tiga. Kenapa? Satu buat keluarga, satu buat kerjaan, satu buat ya nggak tahu buat siapa gitu ya. Buat stalking-stalking. Wah, punya handphone khusus buat stalking. Nah, jadi gitu. Eh, Jumlah perangkat yang online itu lebih daripada jumlah penduduk kita. Dan ya ketika online itu kan ketika kita menggunakan media sosial itu bisa terdetek ya siapa saja punya akun berapa. Nah, kemudian di sini setiap menit ada ratusan laporan kasus penipuan online. Di mana laporannya? Ya nanti kita bahas ya. Kemudian pelaku semakin cerdas, semakin sulit dikenali, semua kalangan bisa menjadi korban. Jangankan orang tua, lansia. Dosen aja bisa jadi korban. Profesor aja bisa jadi korban. Polisi bisa jadi korban. Siapapun bisa jadi korban. Makanya kita yang bukan siapa-siapa inilah ya, rakyat jelata. Iya, makanya kita harus aware banget ya dengan ya penipuan digital dan kejahatan digital. Kalau di sini ya kita bisa buka ya langsung teman-teman bisa buka nih patrolisiber.id di bagian statistik ya. Di sini ya adalah jumlah laporan polisi yang dibuat oleh masyarakat. Ternyata ya yang paling besar ya kuehnya wah kueh laporan maksudnya itu adalah penipuan online ya. Penipuan online itu lebih dari sepertiga laporan ya kejahatan digital penipuan online. Kemudian dilanjutkan dengan ancaman kekerasan, pencemaran nama baik, ya. Kemudian ada pornografi, berita bohong, manipulasi data yang tidak sah. Nah, penipuan online di sini ada 14.496 kasus ya. Mulai dari penipuan investasi, penipuan lotre, penipuan pekerjaan, tenaga kerjaan, dukungan, kemudian romansa, wah romansa penipuan love scam ya namanya love scam. Kemudian penipuan kartu kredit, penipuan belanja online dan sekarang ya bahkan media sosial pun dia kenapa ya? Apakah tidak dilakukan filter? Mungkin teman-teman pernah ngelihat iklan ya, seperti iklan Garuda. Iklan Garuda hari ini diskon 50% itu penipuan. Kenapa? Ya, saya punya teman ya kerja di Garuda. Emang ini ada tah diskon kayak gini? Nggak ada. Nah, itu penipuan. Jadi begitu diklik isi form, hati-hati, phishing nanti ya. Kemudian juga banyak banget tawaran-tawaran, misalkan yang investasi nih ya, investasi koperasi, kemudian investasi ya banyak investasi ya investasi. Nah, itu tawaran-tawaran yang menggiurkan misalkan kita satu bulan ya bisa 10%. Wow, satu bulan 10% artinya dalam satu tahun 120%. Wow, itu mah memang menggiurkan ya. Nah, ini kembali kepada diri kita nih ya. Diri kita secara psikologis itu terbagi menjadi dua psikologi. Pertama ya, fear. Fear itu takut. Yang kedua, greedy. Greedy itu serakah. Kalau ya orang udah mulai serakah nih, katakan kita punya duit 10 juta ya, 10 juta ada tawaran investasi. Yuk investasi di sini. Satu bulan bisa 10%, di bank satu tahun 6% ya, 6% 7% ya deposito. Wow, ini dalam waktu satu bulan aja. Ini pendaftaran ditutup bentar lagi. Kalau enggak, ya lu enggak bakalan kebagian. Wah, rasa greedy-nya itu tumbuh ya. Nah, situ. Ya udah saya invest 10 juta. Wah, lumayan kan sebulan jadi 11 juta gitu ya. Nggak taunya besok-besok hilang. Nah, itu hati-hati ya. Terus banyak juga nih yang nawarin pekerjaan ya nggak? Yuk ikutan pekerjaannya gampang kok, cuman like doang. Hah? Like? Like doang? Iya, like doang satu like 10.000. Wow, yang bener. Bener, coba aja kalau nggak percaya. Nah, dimintain nomor handphonenya, disuruh kita akses ke Telegram ya, kirim rekening atau nomor dana ya. Dikirim nomor rekening sama dana kita, dikirim link akun, coba like dulu satu like, nggak taunya dana ini akun rekening kita dapat transferan 10.000 atau dana kita dapat 10.000 ya. Nah, bener nih.
Seriusan berarti nggak nipu. Nah, dari situ kita percaya gitu. Nah, terus dihubungin, gimana? Oke kan? Iya, oke. Mau nggak? Ini kita dapat 5 pekerjaan, artinya satu like kan 10.000, 5 pekerjaan artinya 50.000. Wah, mudah bener ya, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kita top up dulu, top up 25.000. Oh, nggak apa-apa lah, top up 25.000, kita dapat 50.000, masih untung 25.000 gitu kan. Ya udah transfer, kita transfer ke dia. Kita dapat pekerjaan beneran nih, 5 pekerjaan. Kita like semua, dapatlah kita 50.000 ya ke dana atau rekening kita. Wah, iya beneran nih. Pak mau nggak? Ditawarin lagi, mau nggak? 20 pekerjaan. 20 pekerjaan artinya 200.000 ya. Tapi Bapak top up 100.000. Oh, nggak apa-apa lah, masih untung ya. Terus segitu sampai kita dapat 100 pekerjaan artinya 1 juta. Kita top up-nya berapa? Kita top up-nya 750. Wah, lama-lama ya sampai besar. Pas kita top up 10 juta, besoknya nggak dapat transferan. Nah, dari situ ya memancing yang kecil, kecil, besar, 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 akhirnya kita yang ketipu. Nah, di sinilah penipuan online ya. Kemudian juga yang penipuan romansa ya, love scam banyak banget nih. Siapa nih ya di sini yang kesepian? Waduh, bahaya banget ya. Ya, jangan ya. Tiba-tiba di DM yang cowok nih, di DM cewek cantik. Wih, cantik nih. Kok dia nge-WA duluan? Kok dia nge-DM duluan di media sosial kita ya? Waduh, itu harus hati-hati ya. Kemudian misalkan yang cewek di WA ataupun di DM, wih cowok ini ganteng amat, wih Korea banget nih. Wah, waduh, udah hati-hati gitu ya. Tuh love scam banyak banget ya. Nah, itu yang harus kita waspadai ya terhadap kejahatan-kejahatan digital yang ada saat ini. Kemudian selanjutnya ada ancaman pencemaran ya, doxing nih. Kita identitas kita digunakan ya. Sering kan dapat WA, Pak apa kabar? Dia jarang-jarang WA nih. Wih, fotonya sih foto dosen kita gitu ya, foto atasan kita, foto saudara kita yang jauh gitu ya. Pak, apa kabar? Baik, Pak, gitu. Yang WA profesor kita. Wih, profesor kita nih. Wih, dosen kita nih. Apa kabar? Sehat. Kita kan di WA-in dosen ya jarang-jarang ya. Dosen WA duluan, biasanya kita yang WA duluan ya. Apa kabar? Baik ya, kita balas. Pak, saya lagi di jalan, kekurangan ini, boleh nggak transfer? Oh, karena dia dosen kan, profesor kita ya atasan kita transfer. Nah, udah itu hati-hati ya, karena dia memanfaatkan foto profil orang. Nah, biasanya orang yang digunakan itu orang yang sudah terkenal ya. Wah, berarti kalau di sini teman-teman ada yang fotonya digunakan ya untuk kegiatan seperti ini, berarti teman-teman sudah jadi orang terkenal ya. Hati-hati ya. Kemudian digunakan untuk pemerasan dan pelecehan online. Beberapa waktu lalu kita ada kasus ya, jadi fotonya ya diedit menggunakan AI, tapi dia tidak menggunakan busana yang semestinya. Nah, itu hati-hati banget tuh ya. Itu penipuan. Itu bukan penipuan sih jatuhnya, itu udah pencemaran ya, pencemaran nama baik ya, itu udah pidana jatuhnya ya. Ini bisa dilihat sama teman-teman semua di patrolisiber.id ya di bagian statistik. Oke, kita lanjut ya. Kemudian di sini contoh kasus nyatanya ya, jenis-jenisnya ya, mulai dari phishing ya, kemudian scam untuk WA ataupun SMS. SMS masih ada ya, tapi udah jarang. Kenapa? Karena SMS pakai modal ya. Sekali SMS 100. Bayangkan 100. Kalau ngirim 1.000 orang berarti 100.000. Kan lumayan modal. Kalau ngirim ke 1 juta orang berarti 100 juta. Tapi kalau WA, blast gitu aja. Nggak pakai modal, cuman pakai nomor ya nggak. Habis itu nomornya diblokir. Nah itu. Kemudian sosial media fraud ya, akun palsu yang menawarkan hadiah, investasi ataupun donasi. Ya, kita perlu hati-hati juga. Kemudian online shopping fraud ya. Banyak nih yang dapat yang jadi korban kayak gini. Beberapa waktu yang lalu saya berkunjung ke Polda, bagian Krimsus ya, kriminal khusus kejahatan siber. Jadi ada aja yang datang laporan bahwasannya dia kena tipu belanja online.
Loh gimana ceritanya? Jadi gini, kita sambil minum ya, nggak apa-apa ya. Nah, jadi ceritanya dia nih cari handphone ya, cari handphone. Lihatlah yang jualan harga miring. Wah, harga Vivo, misalkan harga handphone iPhone ya. iPhone 17 normalnya katakan 30 juta. Ada yang jual 10 juta. Wow, kita pecinta, misalkan yang pecinta iPhone kan, wow, wow, lumayan banget nih, 20 juta ngehemat kan. Nah, yang jual lihat, wih, cewek cantik yang jual, wah, cewek cantik, ada foto toko-tokonya gitu kan, wah, dipasang testimoni sama dia. Udah, gimana Kak? Ini real kok, segala macam, bla bla bla, kasih testimoni gitu ya. Transfer. Begitu transfer, nomor dia diblokir. Wah, itu seperti itu dan itu selalu berulang. Heran loh. Kok mau gitu loh. Ya, transfer gitu. Ya kenapa? Ya itu tadi ya. Karena ya, katanya yang jual cewek cantik gitu ya. SPG-nya cantik, kemudian terlihat seperti beneran. Nggak taunya ya kena tipu. Ya itu ya. Banyak banget tuh, apalagi di Instagram. Di Instagram kita modal foto, modal video itu diupload, taruh alamat ya. Padahal itu bukan toko yang sebenarnya ya. Nah, ini nomor kita diblokir, akun kita diblokir, ya udah lewat. Kalau seperti itu ya sudah deh. Kemungkinan untuk baliknya itu sangat susah. Kenapa? Kita nggak tahu orangnya di mana. Sekalipun itu ditransfer, ada nomor rekeningnya, ya itu belum tentu dia aktif. Ya, apa yang kita lakukan? Ya, nanti ya kita bahas di praktikum. Jadi seenggaknya kita laporkan akun itu, kita laporkan, kita sebar ke grup biar akun itu diblokir. Nah, itu. Tapi bahayanya adalah ya media sosial juga kayak Instagram sering kan dapat apa namanya iklan, muncul nih iklan. Oh, iklan pegadaian bahwasanya ini lelangan, tapi kontaknya nggak resmi, webnya nggak resmi, penipuan. Udah itu ya, apa nggak difilter dulu gitu oleh pihak marketing pemasaran media sosial itu ya kok dia bisa lolos gitu iklan penipuan seperti itu. Nah makanya ya mungkin itu bisa next ya bisa menjadi sebuah kebijakan ya bagi Komdigi ataupun Kementerian Perdagangan ataupun Kementerian UMKM, Kementerian ya semua kementerian lah ya membuat kebijakan itu tadi ya untuk periklanan di media sosial ya lebih teliti lagi gitu ya. Nah itu. Nah di sini ada video tentang phishing ya. Nanti bisa di-share ya oleh Mbak Aryani. Ya coba Mbak Aryani boleh di-share untuk video phishingnya, boleh ya? Contoh phishing. Seperti apa alur phishing itu, real gambarannya gitu ya. Mbak Aryani boleh? Oh, bisa, Pak. Ya, coba ya. Ini saya stop share dulu. Oke, silakan, Mbak. Phishing is a game of deception. Phishing is a fraudulent method of gathering sensitive information such as usernames, passwords, and credit card details using deceptive emails and websites. In a phishing attack, the attackers pretend to be a trusted entity and tricks the user into opening an email, text, or instant message. Next, the user is enticed into downloading an attachment, clicking a link, or providing sensitive information such as login credentials. How can you spot a phishing attack? Let us take a look at 4 common types of phishing attacks. Email-based phishing. Let us analyze this email. Here, the subject is a psychological ploy to create anxiety, which can trigger an immediate response. The sender email ID isn't a genuine one. The logo is inserted to create a sense of trust. There is a call to action followed by a link. The next time an email tries to rush you into downloading an attachment, clicking a link, or sharing sensitive information,
Look out for these signs. Text-based phishing or smishing. Like email-based phishing, text-based phishing uses psychological ploys to trigger a reaction, in this case clicking the link. Phone-based phishing or vishing. Like other forms of phishing attacks, phone-based phishing too uses psychological ploys. How can you guard yourselves from phishing attacks? The solution is simple. Always be alert. Ask yourself, is this email, text message or phone call genuine? Always check for the phishing indicators. Remember, if in doubt, do not respond and always reach out to your cybersecurity support team for assistance. Wah, saya akan membuat marketplace palsu supaya mendapatkan uang lebih banyak dengan cepat. Wah, ada marketplace menarik nih. Akhirnya ada customer yang kena jebakan saya juga. Wah, ada marketplace menarik nih. Tapi seperti ada janggal dengan marketplace ini. Wow, lumayan juga customer-nya. Hah? Kenapa begini tabungan saya? Harusnya masih banyak isinya. Wah, sial, data saya kebobolan. Oh, baik Pak, kami akan segera melacak hackernya Pak. Wah, baru baik, tapi saya sudah tercapai. Anda ditangkap dengan tuduhan kasus phishing. Tidak Bu, tidak, saya tidak melakukan hal tersebut. Oke, itu contoh ya dari phishing ya. Jadi phishing itu berasal dari fish, fish ikan. Ya, namanya ikan kita mancing. Siapa nih di sini yang hobi mancing? Ah, kapan-kapan kita mancing bareng ya. Tapi kalau saya lebih suka mancing di pasar sih, langsung dapat banyak ya. Kalau mancing itu di kolam lama bener, aduh. Nah, itu contoh nyata ya, contoh nyata di dalam email palsu bank. Ya, misalkan kita dapat email mengatasnamakan bank ya. Jadi dikirimkan link ya, klik itu seperti halaman login bank. Nah, ini kalau kita masih menggunakan internet banking gitu ya. Nah, itu kasus yang ramai, pernah ramai banget itu di Bank BCA. Jadi dulu ya, sekarang saya udah nggak pakai lagi sih ya. BCA itu ada Klikbank ya. Nah, jadi eh, hacker ini bikin halaman domainnya ya Kilikbank. Jadi menggunakan ya orang itu tipe harusnya klik klik BCA, jadi dia kilik BCA. Wah itu ya hati-hati gara-gara tipe kan kita jadi korban. Jadi gimana cara kerjanya hacker ini, orang ini ya? Jadi dia membuat domain nih, domain ya. Domain itu artinya URL-nya atau alamatnya. Misalkan tadi kilikbca.id atau .com ya. Nah, itu dibuatlah halaman seperti halaman klik BCA-nya beneran ya. Begitu diklik login password gitu ya. Kita masukin username username dan password kita beneran gitu kan. Jadi setelah kita masukin username dan password, username password kita itu bakalan tersimpan di database-nya yang punya website. Nah, setelah itu dia punya username dan password, ya dia bisa aja nih mencari nomor handphonenya, mencari nomor kartu kreditnya,
mencari alamatnya, mencari nama ibu kandungnya, mencari KTP-nya, mencari kakaknya. Bayangkan, ketika semua itu sudah terakumulasi, ya, username passwordnya sudah tahu, emailnya tahu, KTP-nya tahu, kakaknya tahu, semuanya tahu. Bisa nggak dia ke bank mengajukan keluhan bahwasanya username passwordnya nggak bisa diketahui? Udah gitu yang lebih parahnya adalah handphonenya hilang. Waduh, udah. Itu pokoknya gimana ya? Itu tuh ya, bisa dapet bisa bisa kebajak banget gitu. Bisa langsung ya udah. Kalau kata orang Lampungnya liau ya. Oh, liau. Langsung udah lewat itu rekeningnya dan seisi-isinya gitu ya. Makanya hati-hati ya. Handphone kita dijaga, ya akun bank kita dijaga gitu ya. Kemudian undian palsu. Nah, ini sering juga ya di WA ya. Di WA dapat broadcast, selamat Anda mendapatkan. Kemudian di email, selamat Anda mendapatkan. Jadi phishing ini berasal dari fish seperti mancing. Namanya mancing ya, itu kan ada umpan, ya nggak? Umpan. Jadi nggak mungkin ikan itu langsung menggigit atau memakan kail kita, betul ya? Nggak mungkin kalau nggak ada dagingnya, kalau nggak ada makanan dia, ikan itu bakalan menggigit mata pancing, nggak mungkin. Ya, jadi dibuatlah ya kalau teknik fishing ini dibuat sesuatu yang menarik. Ya, misalkan nih, yang ciwi-ciwi, wah, yang ciwi-ciwi ya, yang wanita. Yang wanita biasanya suka apa? Suka misalkan nonton. Maka umpannya itu adalah voucher nonton. Eh, Pas misalkan ada event nih di Jakarta, Blackpink. Wah, Blackpink tiket untuk VIP katakan 5 juta ya. Dia cuma 500.000. Wow, sangat menarik sekali gitu ya. Wah, diklik lah, diisi semua segala macam, udah gitu ya. Yang laki-laki misalkan suka banget, misalkan dia jam tangan. Wah, jam tangan, suka jam tangan merek tertentu. Wah, normalnya misalkan harganya 5 juta, diskon jadi 70%. Wow. Jadi sesuatu yang menarik yang kita itu sukai. Makanya kalau bisa ya nggak ada yang tahu kita tuh suka apa. Wah, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya marketplace abal-abal seperti yang di video tadi ya. Jual produk murah, tapi ya itu tadi ya, jual produk murah. Seenggaknya pemilik marketplace abal-abal itu ada mengharvest data kita. Wah, hati-hati ya. Kan ketika mau masuk ke dalam marketplace kita suruh daftar ya. Ya, disuruh daftar tuh. Suruh daftar nama kita, email kita, nomor handphone kita, bisa retina kita, bisa biometrik ya, sidik jari kita. Waduh, nama ibu kandung. Jadi ketika kita mendaftar sesuatu, itu disuruh ngelampirin sampai nama ibu kandung. Wah, itu harus aware banget ini untuk apa? Penting nggak? Kepake nggak gitu. Kita harus protes. Ya, kalau misalkan disuruh kok sampai segininya ini. Nah, hati-hati. Kenapa? Itu bisa dijual belikan oleh mereka. Ya, jadi mereka dapat untungnya banyak. Pertama, mereka gunakan untuk mereka kepentingan mereka sendiri data kita. Yang kedua bisa dijual oleh mereka. Data kita itu dijual laku. Ya, karena kita nggak tahu loh sekarang belum belum kepake gitu ya. Tapi nanti, oh siapa tahu kan di sini ada yang bakalan ke depannya jadi kepala dinas, ya sekda, jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri, kita nggak tahu. Begitu disimpan datanya, woi dia jadi menteri, wah udah nih datanya itu bernilai gitu ya. Nah itu kita harus hati-hati. Kemudian, nah ciri-ciri penipuannya yang seperti apa? Nah, ciri-ciri penipuannya menggunakan nama instansi terkenal, tapi nama domain atau nama email mencurigakan. Contoh instansi terkenal, Pegadaian. Nah, ini udah sering banget ya, Pegadaian. Itu, jadi biasanya mengatasnamakan Pegadaian untuk menjual barang lelangan. Kan biasa tuh ya, ada lelang-lelangan ya karena nasabahnya itu nggak bisa bayar angsurannya gitu, lelang gitu ya.
Kemudian juga misalkan Telkomsel memberikan kuota gitu, itu banyak banget. Kemudian meminta data pribadi ya. Nah, sering nih biasanya di WA. Ada yang WA nih, Pak maaf saya habis beli pulsa, tapi OTP-nya terkirimnya ke nomor Bapak, saya salah ketik. Wah udah itu, udahlah. Tolong Pak kirimin OTP-nya. Itu dia tuh udah mau hack nomor handphone kita ya. Apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu mengaktifkan tuh faktor autentikasi itu ya. Nah, itu hati-hati. Kemudian tekanan waktu, yuk segera klik kalau tidak akunmu diblokir udah itu ya. Nah, itu udah dia minta OTP, kemudian suruh cepet-cepet gitu ya. Kemudian kalau enggak, nanti jangan bilang siapa-siapa ya. Udah, itu tuh udah. Ya pokoknya kalau yang udah seperti itu nggak usah diperhatikan ya, langsung blokir, delete, laporkan. Nah gitu ya. Pengiriman link ke situs yang tidak resmi. Nah ini ya perlu aware juga ya, kita harus perhatikan nih. Jadi ada namanya TLD. Jadi TLD itu top level domain ya. Top level domain ya ini menurut Google ya. Ini dalam kacamata Google dulu ya. Ada yang dia itu .com ya. Jadi Google itu akan meranking website-website yang terpercaya. Jadi mulai dari yang pertama nih, website yang paling dipercaya itu adalah website yang GoID. Go itu apa? Government, pemerintah. Jadi kalau sudah dikeluarkan oleh pemerintah, ya, oleh yang memiliki legalitas, ya, pemerintah, itu mendapat ranking pertama, ya, Go ID. Jadi misalkan ada pengumuman bantuan, yang ngumumin websitenya GoID. Contohnya misalkan kementerian siapa itu .go.id atau dinas apa .go.id, government.id. Kenapa? Karena domain GoID itu nggak sembarangan bisa keluar, nggak sembarangan bisa dicetak. Hanya satu yang bisa membuat domain GoID, Kementerian Komdigi, ya, Kominfo. Kalau di level kementerian paling atas itu Komdigi, kalau yang di daerah yaitu Kominfo. Hanya satu itu yang bisa buat domain GoID, ya. Jadi karena dia memiliki otoritas seperti itu, wah itu memiliki tingkat kepercayaan paling tinggi GoID. Kemudian selanjutnya ya, eh, mulai dari yang selevel ya, bukan selevel maksudnya itu di bawahnya ya, seperti ACID, akademik ya, kampus. Nah, itu ACID. Kemudian kalau di luar itu edu ya. Nah, ini ya jadi informasi yang dikeluarkan oleh akademik ya, itu bisa dipercaya. Makanya sekarang banyak ya black hat yang mengincar website-website GoID, ACID untuk dijadikan backlink untuk situs judul. Jadi mereka-mereka black hat itu jadi gini, dalam dunia perhackeran ya itu ada dua 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 apa ya, dua person, dua orang, dua karakter. Yang pertama great hacker. Wah, great ya, great, hebat. Yang kedua good hacker. Jadi good hacker itu adalah dikenal dengan istilah everyone know you. Orang bisa tahu siapapun gitu. Pak Ono, Pak Ono siapa yang nggak kenal Pak Ono kan, praktisi IT. Hacker, wah bisa disebut sebagai hacker. Kemudian banyak lah ya, nggak bisa disebutkan nih. Nah itu. Jadi semua orang bisa kenal kita, ya. Itu praktisi keamanan gitu ya. Nah, itu. Kemudian itu good hacker ya. Kalau great hacker, no one know you. Tidak ada seorang pun yang tahu kamu. Di kehidupan nyata dia kayak orang nggak jelas gitu ya, kayak nggak punya kerjaan gitu ya, kayak kelihatan orang gaptek ya, nggak taunya dia, wow, masternya. Banyak yang seperti itu, kita nggak tahu aja. Ya makanya kalau ada orang yang ngerendah nggak bisa, bisa jadi dia ini masternya hacker gitu ya. Nah gitu. Nah ini mereka yang black hat ini
mengincar website-website pemerintah yang memiliki celah untuk dia memasukkan ya backlink situs judul, situs-situs gacor. Makanya nggak usah heran sekarang ya, misal kalau website pemerintah itu banyak ya yang backlinknya ke judul, karena memang diincar gitu. Karena kalau sudah diincar ini susah, susah kalau sudah diincar ya karena dia sudah ditargetkan. Dan belum lagi adalah teknik Google Doc ya. Jadi ketika website sudah online tayang dan dia sudah ke indeks Google, ya udah kita buat query-nya saja, query untuk menampilkan halaman login yang belum misalkan tervalidasi ya. Jadi dia kalau login mau dia benar atau salah dia tetap masuk, ataupun dia bisa masuk atau upload file tanpa validasi ya, bisa mengupload file apapun ya, file-file PHP bisa masuk. HTML bisa masuk, file-file kode itu bisa masuk. Nah, itu Google Doc. Jadi begitu di scan, scan dengan domain GoID, udah itu Google bakalan ngelis website GoID yang memiliki celah. Bahaya nggak? Bahaya banget tuh. Kenapa jadi ini? Karena GoID ini memiliki tingkat otoritas tertinggi, tingkat kepercayaan tertinggi gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah ACID. Ya, kampus nih ya. Banyak kan website kampus, website jurnal yang jadi backlinknya judul. Ya karena memang sudah ditargetkan. Kalau website-website yang .net, ya, yang XYZ itu enggak, kenapa? Ya karena memang ya ya itu kurang bernilai di mata Google. Gitu ya. Nah, seperti itu ya untuk ciri-ciri ya, makanya kita harus berhati-hati ya. Nah, makanya sekarang kalau menemukan website GoID ya, yang dia kena backlink atau di face ke halaman judul, jadi gak usah merendahkan atau apa, jadi kita langsung laporkan ke BSSN. Jadi di OPD suatu Pemda, pemerintah daerah itu ada namanya tim CISET ya. Laporkan saja CISET ke apa namanya OPD-nya ya, screenshot nih biar dibenerin gitu. Jadi kita sama-sama ya, kita sama-sama bekerja sama ya, itu tadi ya untuk menjadi lebih baik gitu. Misalkan website kampus gitu ya, ya udah screenshot kasih ke kampusnya, ini kena defaced judul atau ini backlink judul gitu ya. Nah, itu biar dibenahi gitu ya. Nah, itu ya kita harus berhati-hati banget nih itu ya. Kemudian cara mencegahnya gimana? Nah, yang pertama jangan sembarangan klik ya. Jangan sembarang klik tautan. Di email kita ada linknya, misalkan warnanya biru ya. Kalau di mouse-nya di atas, pointernya klik link. Nah, itu kita harus berhati-hati kliknya. Di WA gitu juga ya. Nah, di WA juga jangan sembarangan save kontak ya. Save kontak itu bisa jadi ya kalau dia itu kita save kontaknya ada yang ngirimin link, maka linknya langsung bisa diklik ya. Tapi kalau nggak di save ya itu linknya nggak bisa diklik. Makanya kita harus berhati-hati juga ya. Ketika mengklik ya, ketika kita dapat kiriman link, pastikan itu di domain nama web yang terpercaya gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah jangan bagikan OTP, jangan bagikan PIN, password kepada siapapun. Pernah nggak emailnya ya begitu dibuka ini adalah OTP. Loh, kayaknya saya nggak nyoba login atau nggak ngerubah password atau nggak ngapa-ngapain kok dapat OTP. Berarti websitenya, emailnya ada yang lagi masuk, media sosialnya ada yang lagi nyoba masuk, emailnya ada yang lagi nyoba masuk, gitu ya. Ataupun di WA-nya, di WA-nya ada yang kirim ini adalah OTP untuk apa gitu ya. Berarti ada yang sedang mencoba masuk membobolnya ya. Itu hati-hati ya. Kemudian periksa keaslian akun ya dan situs webnya. Jadi kalau kita misalkan di sini mau transaksi, mau chat-chatan gitu ya. Karena sekarang banyak banget ya seperti kejadian-kejadian ya yang di Kamboja, yang di Myanmar, ya mereka bikin akun palsu, kemudian nyoba chat menambahkan kita sebagai teman, ya profil yang menarik ya. Kalau dia mentargetkan pria, berarti dia profilnya wanita.
Kalau dia mentargetkan wanita berarti profilnya pria. Pria yang ganteng, mapan, ditambah foto-foto flexing mobil segala macem gitu ya. Nah itu, oh, kita harus hati-hati loh. Kita lihat, wih kok ini cantik amat ya. Kok dia bisa sih mau mau berteman dengan saya gitu. Sadar diri kan. Misalkan saya nih, wih kok ada cewek secantik ini nge-add saya sebagai teman, sedangkan saya kok nggak ganteng-ganteng amat gitu ya. Nah itu, punya punya kepribadian seperti itu ada bagusnya juga. Jadi jangan GR pula, langsung ngechat berteman curhat, wah itu udah kacau ya. Hati-hati dengan yang nge-add kita sekarang. Ibaratnya begini, dalam dunia realnya tiba-tiba ada yang assalamualaikum. Assalamualaikum atau ngetok ke rumah kita, bertamu ke kita, wih dia, dengan bertampang eh, gagah gitu misalkan ya, klimis ya, bawa mobil, eh, dia menawarkan sesuatu yang kita inginkan, nah itu hati-hati ya itu. Kemudian yang selanjutnya ya, aktifkan fitur keamanan di media sosial. Nanti kita praktek ya. Fitur apa saja yang bisa kita gunakan untuk keamanan kita ya di media sosial, di email kita ya, fitur-fitur keamanan ini sangat penting banget. Kenapa? Karena kalau kita tidak aktifkan ya, karena banyak banget kasus kejahatan di mana email kita dibajak ya. Saya sering banget dapat WA, Pak, bisa nggak balikin email ini? Email ini sudah kena bajak. Bisa aja sih, tapi dengan syarat-syarat tertentu ya. Email bisa dikembaliin dengan syarat-syarat tertentu. Yang pertama ya, dia cuma dia cuma masuk ya, tapi dia tidak mengganti nomor handphone atau email recovery. Kalau nomor handphone kemudian email recovery-nya masih punya kita, itu kemungkinan besar masih bisa kita ambil. Gitu. Ibaratnya kita punya kunci kedua, ya. Tapi kalau nomor handphone dan emailnya itu sudah diganti sama dia, udah lewat itu. Ya, makanya di sini pentingnya kita mengaktifkan two factor autentikasi atau verifikasi dua langkah di semua fiturnya, ya, di semua media sosial kita, di email kita, di akun-akun kita. Penting banget. Kenapa? Jadi verifikasi dua langkah itu atau multifaktor autentikasi itu adalah sebagai lapisan kunci kita. Ibarat kalau rumah ya, rumah nih, rumah ya, kita bayangkan rumah. Jadi rumah itu sendiri ya, kemudian ada gerbang. Nih, jadi lapisan pertama kita masuk ke rumah itu mulai dari gerbang. Gerbangnya dikunci nggak? Kalau gerbang dikunci, artinya ya kan aman. Tuh, pertama gerbang dikunci nggak? Tapi namanya gerbang bisa nggak kita loncatin? Bisa aja kan, apalagi gerbangnya pendek gitu. Gerbangnya dikunci, tapi pintunya kebuka. Bisa nggak? Bisa aja. Udah pintunya kebuka, pintu kamarnya kebuka, lemarinya kebuka. Ya udah lewat. Nah, itu dalam dunia nyata. Maling bisa masuk nggak? Bisa banget. Gerbangnya, gerbangnya itu pendek. Ya, pintu depan ngebuka, pintu kamar ngebuka, pintu lemari ngebuka. Udah lewat. Barang berharga yang ada di lemari ya bisa hilang pasti, ya nggak, dalam dunia real ya. Dalam dunia digitalnya gimana? Contoh gini, kita punya Facebook ya. Facebook ada password, betul ya? Facebook aplikasi yang ada di dalam handphone, betul ya? Jadi perlindungan lapisan keamanannya gimana? Yang pertama, mulai dari perangkat kerasnya di handphone kita nih, ya, handphone kita. Mau buka handphone ya, aktifkan polanya atau pakai biometriknya atau pakai password. Itu langkah pertama. Ini ibaratnya itu adalah rumah kita digembok, dipagar. Rumah kita dipagar gitu ya. Nah, rumah kita dipagar ini adalah gambaran handphone kita. Kalau mau masuk ke sini, itu aktifkan polanya, passwordnya, atau biometriknya. Itu aktif. Itu apa namanya, lapisan pertama keamanan kita. Dan juga handphone kita ini jangan taruh di sembarangan tempat. Contoh kasus gini,
rumah kita antara di pinggir pasar dengan di jalan agak masuk ke perumahan itu lebih aman mana? Lebih aman di dalam perumahan yang satu pintu atau satu gerbang. Apa namanya? Kalau satu pintu itu ya satu pintu ya satu gerbang. Dia keluar masuknya cuma lewat situ dan ada satpam. Itu akan jauh lebih aman dibanding rumah kita di pinggir jalan. Ya, sekalipun itu di gerbang, orang bisa ngelihat kapanpun ya. Nah, itu. Jadi itu perlindungan keamanan kita. Mulai dari tempat kita menaruh barang kita, handphone kita, itu tempat yang aman. Orang hilir mudik, ya, banyak yang lewat, handphone kita naruh gitu aja di atas meja. Nah, udah tahu kejahatan itu bukan terjadi hanya karena niat pelakunya, tapi juga karena kesempatan itu tadi, ya itu. Kemudian level yang selanjutnya itu adalah pintu rumah kita. Nah, pintu rumah kita ini gimana? Tertutup nggak? Kekunci nggak? Kalau di dunia digital, nah kita kan udah ngaktifin pertama di tadi menggunakan pola ya, menggunakan biometrik kita atau password ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika mau buka aplikasi, bisa nggak begitu klik misalkan buka WA itu dikasih password? Bisa kan? Jadi ketika kita buka handphone itu dikasih perlindungan, pola, biometrik atau segala macamnya. Ketika kita buka aplikasinya itu kasih kunci lagi bisa kan? Bisa, perlindungan berlapis. Begitu juga rumah kita, gerbang digembok, dikunci. Pintu rumah utama dikunci. Aman kan level 2 ya. Level 3-nya itu adalah pintu kamar. Ini pintu pertama pola buka buka handphone. Kemudian pola buka aplikasi. Yang ketiga ya, kalau kita mau misalkan buka Facebooknya itu kan masukin username password, betul ya? Betul. Pendudukan ketiga dalam dunia nyata itu kan pintu kamar kita, betul ya? Itu lapisan ketiga. Lalu lapisan keempatnya gimana? Lapisan keempatnya itu adalah lemari kita. Nah, tempat naruh barang berharga kita. Lapisan keempat di dalam perangkat kita, ya perangkat lunak kita atau perangkat keras kita ini, itu adalah two factor autentikasi. Kita mau masuk Facebook itu pakai username password, betul ya? Nah, untuk masuk beneran ke sana, walaupun username-nya itu benar, kita perlu lagi kunci. Apa itu? Kode, PIN, OTP yang bakalan masuk ke dalam ya email kita atau nomor handphone kita. Gitu ya. Jadi ketika kita benar masukin username dan password, maka sebuah kode itu akan masuk ke dalam email kita atau ke dalam nomor WA kita. Ketika itu dimasukkan ke dalam kotak memasukkan PIN-nya benar, itu kita baru beneran bisa masuk ke dalam akun kita. Begitu juga dalam dunia nyata, ketika kita benar masukin eh, kunci kunci pagar, bener masukin kunci pintu utama kita, bener masukin kunci kamar kita, bener masukin kunci lemari kita, maka kita baru bisa mengambil barang berharga kita. Betul ya? Betul. Begitu juga di akun media sosial kita, email kita, kita bener masukin pola di handphone kita ya. Kita bener masukin password buka aplikasi. Kita bener masukin username password media sosial kita. Kita bener masukin PIN OTP aplikasi kita. Baru kita bisa mengakses akun kita. Di dalam akun kita itu kan ya banyak data-data berharga ya. Misalkan email kita, misalkan media sosial kita, itu kan berharga tuh. Coba bayangkan kalau akun kita dihack, ya. Kalau akun kita nggak, kalau kita, kalau akun kita itu udah banyak followernya, ya. Kita sebagai pejabat publik atau dosen, ya, atau kita adalah artis yang sering dapat endorse, itu kan mahal itu. Kalau nggak akses sembarangan ya, akses yang memalukan, oh, turun derajat kita. Derajat dalam artian kita jadi malu kan. Kita nih misalkan dosen yang pejabat publik, ASN, upload video atau foto yang tidak senonoh di akun kita. Loh, yang malu kan kita sendiri gitu ya. Atau akun di OPD ya, akun media sosial OPD terbajak, nguploadnya hal-hal yang tidak sesuai. Itu kan jadi malu ya, menurunkan
nilai. Kalau perusahaan itu bisa menurunkan reputasi. Menurunkan reputasi artinya menurunkan revenue. Menurunkan revenue ya artinya menurunkan penghasilan. Rugi. Bisa aja dia tutup. Di Amerika kan pernah ya. Jadi suatu perusahaan CEO-nya ketahuan lagi berpelukan dengan eh, sesama manajemen. Langsung rugi. Jadi sahamnya langsung turun, kedua pejabat ini langsung di nonjobkan ya seperti itu. Ya, itu ketahuan semua di media sosial. Nah ini ya, ini kita pentingnya mengaktifkan fitur keamanan menggunakan kunci-kunci yang sudah disediakan gitu ya. Tapi ya teman-teman semua, Bapak Ibu semua, ini kita ketika menerapkan lapisan keamanan ini itu bikin nggak nyaman ya, bikin nggak nyaman. Contoh gini, kita mau buka Facebook aja, yang pertama kita harus masukin password. Yang kedua, kita harus masukin password aplikasi. Yang ketiga, kita harus masukin username password itu sendiri. Yang keempat, kita harus masukin OTP yang masuk ke WA ataupun email kita. Nggak nyaman. Alangkah nyamannya itu ketika kita langsung ya udah aktif, klik buka WA, buka Facebook kita, langsung bisa update status. Tapi itu nyaman sih memang. Ya nggak banyak kerjaan ketika kita mau akses. Tapi yang terjadi adalah rawan. Ya, coba handphone kita kena curi, lewat udahlah. Ya, langsung langsung bisa dipatiin gitu, langsung bisa dijual ke counter atau langsung bisa di reset ke default atau ke pabrik. Ya udah selesai itu. Lewat akun kita, perangkat keras kita. Tapi kalau semua ini dikunci, udah kalau kita nggak bisa buka polanya, ya paling mentok itu reset pabrik, reset default ya. Tapi seenggaknya ya kita bisa, kalau itu nggak lama ke kejadiannya, kita bisa langsung temukan perangkat ya ketika masih online ya, ada GPS-nya dan internet aktif ya, kita bisa temukan itu di Find My Device ya melalui Google. Ya, kalau di iPhone, nah itu nggak bisa dipatiin. Kalau diaktifkan fitur keamanannya, ini handphone iPhone kita hilang gitu ya. Biasanya kan kalau orang ya dengan dia punya niatan nggak bagus, ketika nemu barang handphone misalkan, itu, wih handphone nih, itu dia coba. Kalau dia lowbat mati aman kan. Nah, tapi kalau masih hidup, oh dia langsung mode pesawat atau patiin data atau dipatiin mesinnya ya handphonenya patiin ya. Tapi kalau iPhone kan ada fitur ya yang dia itu nggak bisa dipatiin, betul nggak? Iya betul banget itu. Nah itu, saya pengen beli iPhone. Salah satunya ada fitur itu. Kalau di Android ada nggak fitur itu? Coba boleh komennya. Kalau di Android ada nggak fitur dia nggak bisa dipatiin kalau kalau ininya eh kalau dia ditemuin orang gitu ya posisi lagi hidup nggak bisa dipatiin. Jadi tetap bisa ditelepon sampai dia lowbat sendiri. Ada nggak? Boleh. Kalau ada yang Android ya. Kalau yang iPhone dia ada. Oke, ya kita lanjut dulu ya. Nah, ini eh setelah kita ya kembali lagi tadi ya ke nyamanan. Jadi memang tidak nyaman ketika kita kalau mau masuk itu kita masukkan 4 lapis keamanan. Bayangkan 4 lapis keamanan ya. Jadi kita perlu effort yang besar ya untuk apa tadi masuk ke dalam akun kita sendiri ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita gunakan sumber berita resmi ya. Tadi itu akunnya media sosialnya adalah official account ya. Kemudian websitenya juga yang official ya. Yang websitenya itu adalah dia GoID ya. Nah, tips amannya apa? Nah, ini gunakan password kuat dan berbeda setiap akun. Waduh, gimana nih passwordnya beda-beda? Bayangin, coba bayangan. Kita punya akun Instagram, ya. Kita Facebook, Thread.
emailnya tiga, passwordnya semua beda. Waduh kacau ya nggak? Kita ngingetnya gimana? Ngingetnya ya. Nah nanti ada password namanya password manager ya. Gunakan password yang kuat. Nanti kita praktek bagaimana sih membuat password yang kuat ya. Gunakan password yang kuat di sini. Mulai dari minimal 8 karakter, terdiri dari huruf kapital, huruf kecil, angka, dan karakter khusus ya. Titik, koma, kemudian pagar, itu tanda tanya, kemudian bintang. Nah, itu karakter-karakter khususnya ya. Kemudian juga hindari membagikan informasi pribadi di media sosial. Nah, ini penting banget ya. Pastikan situs memiliki HTTPS ya. Seperti apa HTTPS? Nah, nanti kita tunjukkan seperti apa itu HTTPS. Kenapa? HTTPS. Jadi spill sedikit, HTTPS itu Hypertext Transfer Protocol. S-nya itu secure. Secure itu aman. Nah, kenapa bisa aman? Jadi gini, ketika kita berkomunikasi, ya ini kalau dia siswa SMK jurusan TKJ atau mahasiswa sistem informasi, ya paham lah ya, HTTPS fungsi dan cara kerja HTTPS. Jadi gini, ketika ya kita contoh-contoh dalam dunia nyatanya, kita ini ya dalam dunia nyata sering kan berkirim surat, betul ya? Dulu, dulu waktu masih sekolah ya, kirim-kiriman surat dulu masih sekolah ya, kirim-kiriman surat gitu ya. Oh, kita suka sama siapa, kita kirimin surat dulu ya. Dulu mengingat masa lalu. Dulu kita kirim-kiriman surat nih, kirim-kiriman surat. Surat itu kan ada amplopnya, betul ya? Kita kirimin surat, masukin amplop. Nah, di amplop itu kan sudah ada siapa penerima, siapa pengirim ya. Kita kirim. Katakan saya, Hafiz, ngirim surat ke Tony. Wah, di mana? Ini ada Tony nggak ini? Ada Tony nggak? Mas Tony, halo Mas Tony. Saya kirim surat ke Mas Tony. Melalui, sini saya kirim melalui Mbak Aryani. Saya kirim surat ke Tony melalui Mbak Aryani. Pertama, saya kirim suratnya itu, misalkan, Mas Tony, gimana kabarnya? Lagi apa? Sedang apa? Dengan siapa? Wah, ini isi suratnya ya. 2 tambah 2 berapa? Oke, artinya di sini saya butuh jawaban dari Mas Tony, ya. Saya kirim surat. Pertama, saya kirim suratnya itu nggak pakai amplop. Kira-kira Mbak Aryani tahu nggak isi surat saya? Coba, gimana? Tahu nggak? Mbak Aryani tahu nggak isi surat saya? Pasti tahu. Kenapa? Karena nggak dikasih amplop, nggak dikasih penutup, ya nggak? Nah, Oh iya, siap. yang kedua, pakai amplop. Mbak Aryani tahu nggak isi dalam suratnya itu apa? Nggak tahu karena ketutup amplop, ya nggak? Nah, itulah perbedaan antara HTTP aja dengan HTTPS yang pakai S-nya, secure. Jadi, dalam pengiriman surat tadi itu, kalau HTTP artinya dia nggak pakai amplop. Kalau HTTPS dia pakai amplop. Nah, jadi kalau dia HTTPS ya secure, dia dilindungin. Ya, datanya itu diacak. Dia tidak terbaca secara langsung di dalam jaringan. Tapi kalau HTTP dia terbaca langsung dalam jaringan. Jadi, siapapun yang sedang sniffing, ya, yang sedang melakukan penyadapan, itu bisa tahu, ya. Nah, itu ya, beda HTTP dengan HTTPS. Jadi, pastikan nanti ketika akses, ketika melakukan kegiatan dalam dunia maya, pastikan menggunakan protokol HTTPS. Seperti apa? Nanti kita praktek. Aman, tenang ya. Kita habis ini kita praktek. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah rutin ubah password dan periksa aktivitas login. Ya, password itu bagusnya diganti ya, sebulan sekali, 2 bulan sekali ya, itu diganti ya, atau kita buatkan bank password ya, misalkan
kita gunakan password yang random gitu ya. Nah, kemudian periksa aktivitas login. Periksa aktivitas login itu biasanya kalau di email ya, ada yang login menggunakan perangkat lain ya, menggunakan akun lain itu bakalan tercatat ya. Kita periksa login itu ngapain aja sih gitu ya. Karena kita melihat ini loginnya kita atau loginnya siapa gitu ya. Banyak fitur-fitur. Misalkan di WA. Di WA itu sekarang bisa maksimal 4 perangkat ya. Nah, 4 perangkat itu siapa aja gitu ya. Apakah eh, punya kita semua ya. Jadi hati-hati ketika handphone kita dipinjam. Handphone kita dipinjam itu hati-hati. Kenapa? Ya, bisa jadi nih WA nyeken ke perangkat lain. Wow, ternyata ya udah deh ya. Chat kita bakalan terlihat di laptop dia gitu, di komputer dia gitu ya. Itu hati-hati. Termasuk di sini hati-hati minjemin handphone ya. Hati-hati minjemin perangkat digital kita. Kita nggak tahu dalam waktu yang singkat itu dia ngapain. Apakah ya dia melakukan ya misalkan duplikasi akun WA ya kan kan bisa 4 ya atau dia menginstal aplikasi tertentu. Ada satu aplikasi yang berbahaya yang diinstal di handphone kita itu bakalan bisa mengirimkan apapun yang kita ketik. Namanya Keylogger. Itu hati-hati banget ya dengan minjemin perangkat digital kita. Ketika sudah diinstal di handphone kita, itu bakalan tercopy semua apa yang kita ketik. Hati-hati ya. Itu kita perlu hati-hati juga ya dalam memeriksa akun kita, dalam melakukan apa namanya aktivitas di digital ya. Kemudian yang selanjutnya, apa yang harus dilakukan tadi ya? Jika kita terbajak, jika kita tertipu, ya. Nah, jika kita menjadi korban penipuan atau pembajakan akun kita, ya. Yang pertama, segera ubah password kita. Misal, contoh yang sering ya, itu adalah akun, bukan, handphone kita hilang. Udah tuh, laptop kita hilang. Ganti semua username passwordnya. Gitu. Karena bisa aja dia login menggunakan handphone lama kita. Gitu. Kemudian laporkan ke pihak berwenang. Bisa ke polisi siber, ke bank kalau misalkan penipuan sampai transfer, atau ke platform terkait ya. Misalkan kita penipuan di Shopee nih, ya udah kita laporkan ke Shopee, ke Tokopedia atau ke marketplace yang lainnya gitu. Karena sekarang banyak banget penipuan ya. Penipuan itu ya bisa ke akun Shopee kita, ke ShopeePay ya. Kita nggak ngerasa minjem pakai pay later gitu ya, tapi ternyata ada. Itu laporkan aja biar di-cut gitu transaksinya. Kemudian juga melaporkan ke polisi biar akunnya itu diblokir. Bisa juga kita bisa menyebarkan ke akun ya. Bisa menyebarkan ke teman-teman kita, tolong ini di-report gitu ya, akun ini di-report. Karena kalau banyak laporan, akun itu bakalan ditutup gitu. Kalau dia sudah ditutup ya udah ya artinya akun-akun bodong ini selesai gitu. Walaupun penipu tadi bisa bikin akun baru gitu. Tapi seenggaknya dia perlu effort lagi, perlu bikin atau beli follower lagi, perlu beli like lagi, perlu upload-upload lagi ya walaupun itu dia mungkin punya staff sendiri ya yang bikin akun, yang upload-upload berita, upload-upload foto-foto, video-video gitu. Artinya gitu. Dia punya perlu effort. Kemudian selanjutnya kita juga perlu laporkan ada namanya cekrekening.id. Kita laporkan rekening yang melakukan penipuan tadi di sana gitu. Tujuannya apa? Tujuannya akun banknya diblokir gitu. Kalau sudah jelas buktinya, kita bisa laporkan polisi, polisi buat laporan dan bank bisa bikin atau bisa apa namanya tadi itu memblokir akunnya. Jadi seenggaknya penipu tadi itu perlu akun rekening baru gitu. Jadi ini perlu kita sebar ya, biar penipu itu ya perlu usaha yang lebih lagi gitu untuk nipu gitu. Jangan sampai dia nipu ya enak bener gitu. Nipu-nipu terus tanpa ada rintangan. Wah, kita aja
berbisnis, belajar, berusaha, bekerja ada aja rintangan, masa nipu dia mau enak aja gitu kan? Nah itu ya. Tuh, kemudian ya, eh kalau misalkan ya kita sudah terlanjur kena tipu, karena untuk melaporkan ke polisi, ke bank itu ada perlu bukti. Atau kita mau melaporkan ke lapor Go ID, itu perlu bukti. Kita perlu bukti screenshot akunnya, kita perlu bukti bukti transfernya dan percakapannya. Tiga itu dilaporkan ke patroli siber, dilaporkan ke lapor Go ID, bisa dilaporkan ke polisi, ke bank, nah itu bisa ya. Kemudian juga, nah ini kita sebarkan informasi edukatif agar orang lain tidak menjadi korban. Sekalipun itu yang jadi korban orang lain ya, kita bantu laporkan, kita bantu sebar agar tidak ada yang jadi korban selanjutnya gitu ya. Atau apalagi kita gitu yang jadi korban kan. Nah, itu apalagi kita full gitu ya. Semua kita share, akun penipu terblokir, akun banknya terblokir. Itu syukur-syukur duit kita balik ya enggak? Ya, kalau kayaknya kalau ruginya 1 juta 2 juta, aduh susah deh buat balik ya. Ya, ya, kalau rugi 1 miliar 2 miliar mungkin bisa diusahakan kali ya. Karena yang balik 1 miliar gitu. Usaha kita untuk mencari, melaporkan itu kan usahanya besar juga gitu ya. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya adalah, woi, kita selesai sesi pertama, masih ada sesi kedua ya. Jadi di sini ya, penipuan digital itu dapat terjadi kepada siapa saja. Siapa saja itu bisa menjadi korban ya. Siapapun profesi Anda, wah, itu bisa menjadi korban digital. Jadi ya, kita perlu berhati-hati. Wah, saya mah ini nggak mungkin kena penipuan. Nah, bisa aja kan. Nah, kita perlu berhati-hati ya. Jangan mudah percaya dengan informasi yang belum jelas sumbernya. Pastikan kita mempercayai yang hanya sumber terpercaya gitu ya. Kemudian bijak dan waspada, cek ulang sebelum berbagi data pribadi. Kita saring sebelum sharing ya. Ini beneran beritanya berita hoak atau bukan, beneran atau bukan gitu. Jangan berita palsu gitu ya. Kemudian juga kita berhati-hati dalam sharing ya. Sharing data pribadi kita karena itu tadi bahaya banget ketika kita sharing dengan hal-hal yang ya, hal-hal yang memang dia itu sensitif ya, apalagi sekarang ada PDP, perlindungan data pribadi gitu. Kemudian selanjutnya adalah lindungi diri dengan literasi digital yang kuat, terutama literasi keamanan digital. Keamanan digital ini sangat penting ya, karena dari dulu yang namanya pencurian, perampokan, itu memang ada di dunia nyata kita ya. Ya, dunia tradisional kita. Di dunia digital sekarang pencurian, perampokannya udah pindah ke digital gitu. Jadi kita ini diserang dengan dua kejahatan, kejahatan yang memang ada di dunia nyata kita dan kejahatan di dunia digital gitu. Makanya kita harus benar-benar jaga gitu ya, diri kita sendiri, kemudian juga kita jaga ke teman-teman kita, saudara kita, ya orang tua kita harus aware gitu, bantu mereka, kasih edukasi juga ya. Oke. Oke, ini slide terakhir kita gitu ya. Sampai sini silakan kalau ada pertanyaan boleh ya sebelum kita ke sesi selanjutnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.